14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas menemui para golongan muda untuk segera mengadakan rapat. Ya, sebentar. Ada apa ini? Jepang telah mengakui kekalahannya. Baiklah, siapkan pemuda. Kita rapat malam ini. Baik, Bu. Bung. Jepang telah mengakui kekalahannya. Benarkah? Ya, benar. Kita adakan rapat malam ini. Ayo. Malam harinya, para golongan muda mengadakan rapat. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk para golongan tua untuk sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, Jepang sudah menyerah. Ini waktu kita. Kenapa kita masih diam? Bung Karno dan Bung Hatta masih ragu. Mereka terlalu berhati-hati menunggu keputusan dari Jepang. Tidak bisa begitu. Kalau kita terus menunggu, bangsa lain bisa mendahului. Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi kita harus tetap merebut. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Di sana mereka bisa berpikir jernih untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setuju. Malam ini kita bertindak, tak ada waktu lagi. Kita mulai tindakan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan para golongan tua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ada apa ini? Maaf Bung, kami dari golongan muda memohon kepada Bung Karno untuk ikut kami ke tempat yang lebih aman. Kami takut ada tekanan dari Jepang. Mari ikut saya. Ada apa ini? Kami dari golongan muda ingin mengajak wisata ke tempat yang lebih aman. Kami khawatir akan tekanan dari Jepang. Woi, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Bung Karno, Bung Hatta, maafkan kami, tapi kami tidak bisa menunggu lagi. Rakyat menginginkan kemerdekaan sekarang juga. Kalian membawa kami ke sini tanpa pemberitahuan. Apa kalian pikir kemerdekaan bisa dipaksakan? Kami tidak memaksa Bung, kami hanya mendorong. Jepang sudah menyerah. Jika kita tidak bertindak cepat, maka sekutu akan mengambil alih. Kami tahu itu, tapi kita butuh strategi. Jangan sampai merdeka dalam kekacauan. Di tengah perdebatan panas antara golongan muda dan tua, satu sosok muncul menjadi penengah di antara perdebatan mereka. Kehadirannya mengubah arah, ketegangan mereda, dan langkah menuju proklamasi mulai menemukan titik terang. Maaf terlambat. Cukup saudara-saudara, ini bukan waktunya kita saling menyalahkan. Kita punya tujuan yang sama. Yang perlu kita cari adalah jalan tengah. Bagaimana malam ini juga kita rumuskan naskah proklamasi. Besok 17 Agustus kita nyatakan kemerdekaan. Baik, setelah dipikir, kami setuju.
Proklamasi akan kita laksanakan besok pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Terima kasih, Bung. Kami akan segera menyampaikan ke kawan-kawan. Kita merdeka bukan karena Jepang yang memberi, tapi karena rakyat Indonesia yang menuntut. Perdebatan yang panas di Rengas Dengklok menjadi titik balik sejarah. Tekanan pemuda dan kebijaksanaan para pemimpin bersatu dalam satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Bertahun-tahun negara kita telah dijajah oleh bangsa asing. Ini sudah seharusnya kita untuk merdeka. Kita butuh bendera untuk dikibarkan. Bendera untuk kemerdekaan kita. Ya, saya ingin kau menjahitnya menggunakan tanganmu sendiri. Baik, Bu. Aku akan menjahitnya dengan sepenuh hati untuk tanah air kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Behind the scene.